Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali pembahasan terkait dengan pemrograman dasar Java. Untuk materi kelima ini kita akan membahas pemilihan atau if pada Java. Yang akan kita bahas akan ada dua if, yaitu if tunggal dan if else, di mana akan ada kondisi true dan false-nya. Gitu. Kita bahas yang pertama yaitu pemilihan terlebih dahulu, yaitu dengan if. Sintaksnya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau dilihat ada if, biasanya hampir semua bahasa pemrograman menggunakan if. Gitu. If condition, if block statement, dan statement after block. Jadi ini aja ya teman-teman, perhatikan bahwa ini adalah block if-nya. Jadi yang ada di luar blok ini itu tidak akan dihitung sebagai bagian daripada if-nya. Gitu. Jadi sama seperti di sini ya, flow execution-nya ada condition. Nah, condition di sini berarti sebuah pernyataan atau sebuah keadaan true atau false. Tuh, jadi kalau udah berhubungan sama condition, itu sudah pasti tipe datanya adalah boolean, tempat penampungnya, true atau false. Nah, true atau false di sini itu yang menentukan apa yang akan dilakukan oleh if-nya. Seperti itu. Nah, jadi kalau di sini condition conditionnya apa di sini? True. Kalau true, if block statementnya dijalankan. Tapi kalau false, dia tidak menjalankan apa-apa, dia langsung ke statement after block if. Jadi kira-kira adalah kalau di sini adalah nilainya adalah true, di sini nilainya adalah true, gitu ya. Ini sudah nilainya true. Maka pekerjaan yang dijalankan adalah yang ini. Oke. Nah, kalau nilainya false, dia nggak ngapa-ngapain. Gitu. Tapi kalau nilainya true, ini dikerjakan, habis itu blok yang ini dijalanin. Gitu. Tapi kalau di sini nilainya sudah false atau salah, gitu, dia akan lompat ke sini. Gitu. Jadi statement after if block itu tidak akan terpengaruh dengan keadaan yang ada di sini. Mau benar mau salah, statement ini akan dikerjakan. Seperti itu. Nah, jadi biar mudahnya kita langsung code aja ya di sisi BlueG-nya. Kita buat kelas baru, materi 5 if. Oke. Nah, jadi gini ya, teman-teman, seperti biasa, tinggal dihapus, terus kemudian langsung buat method main-nya. Public seperti ini. Oke. Nah, dilanjut. Ya, sekarang kita pembahasannya adalah if atau biasa disebut dengan selection. Oke. Nah, kita bahas dulu yang if yang pertama tadi, dimana sintaksnya adalah if, terus ada condition, gitu ya. Terus ada pernyataan ini adalah block ya. Block statement jika condition true. Oke. Di sini ada nih blok di luar if tidak bergantung pada condition. Oke, lanjut. Contoh sini dulu. Block statement jika condition true atau condition benar. Saya tulis lagi gini. System.out.println gitu ya. Kalau ini dikerjakan berarti kan if condition bernilai, campur bahasa Indonesia bahasa Inggris biarin aja ya, bernilai true atau benar gini. Contoh, nah sekarang condition itu mau kita buat apa? Kita kan tadi tipe datanya boolean ya. Nah sebenarnya teman-teman bisa aja langsung nulis booleannya, tapi biar langsung nulis di sini misalnya if 4 kurang dari 5 gitu. Ini kan sebuah nilai yang kalau kita lihat video sebelumnya terkait dengan operator, maka nilai daripada ini adalah bertipe data boolean. Jadi if 4 kurang dari 5 itu kan false. Nah, kita buat true-nya dulu ya. Ini kan true ya. Nah, nilai di sini pasti true nih. Nilainya true gitu. Kalau nilainya true. Ini kita compile. Terus kita jalanin programnya. Void main string. Nah, ini kan outputnya ya. Jelas di sini kelihatan nih. If conditional bernilai true atau benar.
gitu. Nah sekarang ini kita bisa tulis manual nih, ini biar nggak rancu saya. Ini kita bisa tulis true langsung nih, if true gitu. Nah ini juga sama outputnya kayak tadi tuh, ya kan? If condition bernilai true atau benar gitu. Atau misalnya, oh ya di sini juga sama ya, di sini ada statement ya, sistem out.println gitu. Statement di luar block if gitu, tidak terpengaruh dengan condition pada if. Nah sebenarnya penjelasannya sama yang kayak yang di atas ya, cuman kita output aja gitu. Nah, sekarang kita jalankan programnya. Oke, nah ini statement di luar if-nya ya. Nah, jadi statement di luar if-nya jalan nih kerja. Oke, sekarang kita lihat kalau nilainya false seperti apa sih? Gitu. Kalau nilainya di sini false. Nah, tadi kalau false itu dia langsung lompat kemana? Langsung lompat ke sini kan? Jadi kalau if-nya false dia langsung ke sini. Tapi kalau true, dia jalanin dulu ini. Setelah ini jalan, baru dia ke bawah sini. Gitu. Nah, coba kita running aplikasinya. Buat string. Oke, nah lihat. Pernyataan yang bernilainya benar tadi itu nggak dikerjain. Kenapa? Karena dia tidak bernilai true kondisinya. Statement di luar block if-nya aja yang jalan. Ini ya. Nah, ini ke sini. Ini kan sama ya di pemrograman 1. Intinya, apa yang ada di dalam block if ini, yang ada di sini, ini hanya di sini aja deh. Ini hanya dikerjakan jika apa yang ada di sini nilainya itu adalah true. Ingat ya, true itu bukan berarti tulisan true ya, semua keadaan true. Apa itu yang keadaan true? Bisa condition 4 kurang dari 5 itu true, 10 lebih dari 5 itu true. Apapun bentuknya, asal nilainya true, pasti statementnya dijalanin gitu. Misalnya nanti teman-teman pasti akan ketemu code atau bikin program gitu, misalnya jika umur lebih dari 30 gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya umurnya diganti nilainya di 80 berarti true. Tapi kalau umur yang kita inputkan 10 berarti dia jadi false gitu. Nah habis ini kita contoh dengan inputan ya. Tapi buat sekarang coba kita lihat dulu bahwa nilainya adalah true. Ini dikerjain. Tapi kalau nilainya adalah false, dia nggak kerjakan ini tapi langsung ke bawahnya. Jadi teman-teman harus lihat, harus lebih jeli lagi mana yang termasuk ke dalam block if, mana yang tidak termasuk ke dalam block if. Gitu. Misalnya ada contoh lagi, boolean A sama dengan, misalnya saya tulisnya adalah 3 dikali 5 kurang dari 20. Lihat di sini kompal ya. Nah, coba kita lihat. 3 kurang dari 5 kurang dari 3 kali 5 kurang dari 20. Berarti 3 kali 5 itu 15. 15 kurang dari 20 itu true. Maka pernyataan ini akan dikerjakan. Nah, sorry ya. Jadi salah. Ini kita belum ubah ininya. Ini masih kita tulis. Nah, if x. Kita jalankan kembali programnya. Nah, lihat. Kondisinya sekarang muncul nih. Condition di sini. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa suatu block if dikerjakan jika nilainya benar. Nah, jika tidak ada statement else-nya, maka dia akan langsung lompat atau bergerak atau langsung melanjutkan pekerjaannya ke blok di luar if-nya. Gitu. Nah, tadi ingat ya, jadi kalau false tadi sistem outprintln yang di sini nggak dijalanin. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita pakai inputan misalnya. Nah, sebelum kita belajar inputan kita lanjut dulu materinya ya. Tadi ini if yang tidak ada else-nya. Nah sekarang kan tadi dibilang ya ada 2 nih, sebenarnya ada 3, nanti ada if else if, tapi itu nanti terpisah di video selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut materinya, teorinya dulu ya gitu. Nah tadi kan sampai sini ya. Nah sekarang kita lihat yang format kedua. Nah format kedua ini kalau teman-teman lihat ini ada lagi tambahan ini nih gitu. Nah kalau sebelumnya nggak punya else, sekarang ada else-nya. Nah else itu apa?
else itu adalah pekerjaan yang dilakukan jika kondisinya salah. Ya, jika kondisinya salah. Jadi patokannya gini, if boleh tidak punya else. Karena mungkin ada keadaan di mana dia hanya bekerja kalau nilainya true. Kalau nggak true ya nggak apa-apa. Nah, kalau nggak apa-apa berarti kita nggak perlu else. Tapi ada keadaan di mana kalau nilainya salah kita juga harus ada yang dikerjain. Gitu. Nah, berarti kita harus butuh else-nya nih. Oke. Nah, else-nya itu seperti apa? Di sini ada condition. Kalau true nilai true blocknya berarti ke sini. Nilai block yang ini. Tapi kalau false berarti dia kerjakan yang di sebelah sini. Gitu ya. Nah, ini kalau dia false nih. Gitu. Nah, ada statement after if block lagi. Ini adalah pekerjaan yang sekali lagi saya bilang tidak terpengaruh dengan kondisinya. Karena dia di luar ya. Nah, sekarang berarti block if-nya itu ada berapa? Ada 2. Ya. Block if untuk kondisi benar, block if untuk kondisi salah. Gitu. Tapi intinya satu kesatuan ini adalah satu block if ya. Ada if yang true, ada if yang false. Gitu. Nah, di luar daripada 2 kurung perawal itu atau 2 blok itu tidak termasuk. Oke. Nah, sekali lagi biar lebih paham, kita langsung code aja. Tadi ada materi 5, sekarang kita masih di materi 5 if else. Oke, sekarang kita pakai else nih. Ini ya. Oke. Terus seperti biasa di BlueG misalnya ini option insert method. Nah, bisa teman-teman kayak gini ya. Cuman metodenya jadi agak banyak ya. Jadi misalnya ada apa? Edit terus insert method. Nah, ini udah ada jadi tinggal public static void diganti main, ini ganti string, ini ganti air gas. Bebas ya, misalnya saya ganti Unindra deh. Bosan air gas terus. Oke, lanjut. Oke, nah ini komentar ya, dari dulu aja kita belum belajar komentarnya. Sekarang kita masuk ke pemilihan if else. Tadi ya, sintaksnya gini ya, if condition, ada kurung perawal buka, ada else, kurung perawal tutup. Gitu. Ini adalah statement untuk condition true. Ini adalah block statement seperti biasa. Di luar ini adalah oke, sorry, lanjut lagi. Nah, sekarang conditionnya kita pakai variabel deh. Misalnya gini ya, apa ya, variabelnya boolean condition. Nah, biar kelihatan langsung true. Nah, sekarang kondisinya true. Berarti di sini adalah sistem .out.println gitu. Apa ya, misalnya standard. Oh, kalau kondisinya true kita cetaknya misalnya Unindra. Oke. Tapi kalau misalnya kondisinya false itu kita cetaknya adalah kampus. Nah, di sini keadaan di luar if statement itu berarti mau benar mau salah ya. Ini dicetak nih. Misalnya apa ya? Indra Prasta. Itu contoh. Nah, sekarang kondisinya kan nilainya true ya. Kita paksa nilainya true. Nah, begitu kita jalankan programnya, seharusnya outputnya teman-teman bisa langsung menjawab ya. Kayak gini, ini tadi seperti ini. Nah, lihat. Kenapa sih munculnya Unindra?
gitu. Karena kondisi nilainya true. Ingat, ini adalah jika nilainya true, maka outputnya adalah Unindra. Next, Elsa dikerjakan nggak? Tidak. Jadi dia berhenti nih. If benar, udah lanjut. Lanjut kemana? Elsa nggak dikerjakan ya. Jadi lanjut ke bawah sini. Sini. Oke ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau nilainya false? Nilainya false gitu. Ini compile. Oke. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Gitu. Jadi teman-teman lihat yang muncul kampus, bukan lagi Nindra. Kenapa yang muncul kampus? Karena nilainya false. Kalau false berarti kerjakan yang di bawah else-nya. Di bawah else itu khusus untuk kampus. Lalu bedanya sama yang pertama apa? If yang sebelumnya gitu ya. Yang if cuman nggak punya else-nya gitu. Bedanya apa? Bedanya gini. Kalau misalnya ada keadaan di mana memang sebuah program atau masalah tersebut hanya bisa diselesaikan jika ada yang benar dan salah gitu. Jadi kalau benar kerjakan ini, kalau salah tidak apa-apa gitu ya. Sudah, biarkan tidak punya else-nya. Jadi else itu nggak wajib ya. Else itu wajib jika keadaannya atau kasusnya memang kita butuh else-nya. Tapi secara analogi atau secara algoritma, if tidak butuh else. Tapi else butuh if. Jadi kalau ini saya delete, di compile, ini error. Else without if. Ya, ingat. If itu harus punya, else harus punya if-nya. Tapi kalau misalnya if nggak punya else, itu nggak masalah. Kayak yang di sini ya. Ini kan nggak ada nih else-nya. Gitu. Tapi dia tidak error. Tapi kalau misalnya else-nya kita sendirian, tapi tidak punya if-nya, itu jadi error. Gitu. Nah, jadi ada dua nih bentuknya. Oke, bentuk yang pertama if sendiri, bentuk yang kedua adalah if dengan else. Jadi ingat ya teman-teman ya bahwa condition atau pemilihan itu seperti itu. Oke, lanjut. Ada beberapa yang mungkin nantinya teman-teman lihat keadaan seperti ini dalam Google, begitu Google ya. Gini, coba dulu. Nah, lihat. Ini nggak ada kurung kurawalnya nih. Gitu, ini nggak punya kurung kurawal. Oke, ini bener nggak? Bener. Jadi kalau kita jalanin ya tetap outputnya tetap jalan nih. Void main string tetap berlangsung. Oke, nah tapi bedanya apa? Misalnya, setelah nulis Unindra, dia nulis Java. Ya, dia tulis Java. Oke, kita compile. Nah, jadi error. Else without if. Padahal if-nya ada di atas gitu. Nah, jadi ingat, sebuah statement yang dikerjakan lebih dari satu. Nah, ini kan tadi satu statement ya. Nih, saya ulang. Jika kondaannya benar, jalankan Unindranya. Ini kan cuma satu statement ya, atau satu baris lah, atau satu titik koma. Nah, sekarang kita pengennya ada dua nih. Selain Unindra dia tulis Java. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena si compiler akan baca gini nih, kan tokennya kan atau batasannya kalau nanti belajar di teknik kompilasi, dia akan baca sampai di titik koma. Maka if di sini itu berhenti di titik koma. Selesai. Nah, Java-nya itu bukan di luar if. Else-nya berarti nggak punya if. Gitu kira-kira. Nah, jadi bagaimana solusinya? Yaitu kalau di dalam blok program seperti ini, maka Java akan baca, oh, if itu dari kurung kurang buka sampai kurung kurang tutup. Nah, else-nya nih masih nggak punya ini ya, else-nya itu tidak ada kurung kurangnya ya, ya itu nggak apa-apa, di compile. Nah, tapi misalnya else-nya ada dua baris juga pekerjaannya. Misalnya, kampus gedong, misal gitu. Nah, ini error nggak? Ini nggak error. Kenapa nggak error? Karena Java akan baca yang di bawah sini itu di luar daripada if-nya. Atau sorry, di luar daripada else-nya. Jadi ini sebenarnya dia bilang masuk kategori sama seperti ini. Ini saya bilang satu kotak, lihat warnanya gitu. Nah, jadi bagaimana kita pengen dia tetap ada di dalam satu kelompok? Ya, gunakan kurung kurung buka, gunakan kurung kurung tutup. Jadi nanti kalau misalnya googling, belajar if, cari referensi lain, ada yang tidak pakai kurung kurawal buka atau kurung kurawal tutupnya, itu berarti statementnya cuma satu baris tuh, atau satu pekerjaan. Tapi kalau udah dua baris, tiga baris, itu mereka akan menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi kalau kita running, karena tadi kondisinya false, berarti kampus gedong yang muncul.
Oke, sampai sini harusnya teman-teman sudah bisa ngikutin, sudah bisa memahaminya. Nah, sekarang kita praktek dengan inputan, gitu ya. Praktek dengan inputan, contoh misalnya. Um, misal, saya bikin kelasnya dulu ya. Praktek materi 5, sekarang misalnya ada contoh if input. Apalah nanti ya. Nama kelas asal aja sih. Tapi yang jelas kita tetap mengikuti kaidah-kaidah penamaan sebuah kelas. Itu. Oke. Jadi tadi kayak gini aja deh misalnya. Oke. Misal kita bilangnya ada kita buat tentu ini kan kalau belajar apa ganjil atau genap ya, ganjil genap itu standarnya. Angka ganjil adalah angka yang jika dibagi dua sisa satu. Sisa satu. Angka genap adalah angka yang jika dibagi dua sisanya 0. Gitu. Nah, sekarang coba kita algoritmanya dulu ya. Berarti kita butuh inputan nih. Nah, teman-teman ingat kalau butuh inputan butuh apa? Kalau nggak buffer reader, scanner. Nah, karena kita cuma satu inputan dan tipenya angka, biar cepat kita pakai scanner aja ya. Kalau scanner gimana kemarin? Import java.util.scanner. Seperti itu. Terus berikutnya kita buat objek scannernya. Objek scanner. Scanner sama dengan new scanner. Dalam kurungnya system.in. Lanjut. Terus kita pengen langsung aja munculkan input sebuah angka misalnya gitu ya. Berarti system.out.print input sebuah angka. Titik 2. Oke. Berarti integer angka sama dengan scanner titik next in. Sekarang logikanya nih. Logika si ganjil genapnya. Tadi ya. Tadi yang saya bilang kan, jika sebuah angka dibagi 2 sisanya 1, maka ganjil. Jika sisanya 0, maka genap. Nah, sekarang kita lihat di Java untuk menentukan sisa hasil bagi pakainya apa? Modulus ya, semua pemrograman sisa hasil bagi itu namanya modulus. Lalu simbolnya seperti apa? Pakai tanda persen. Lihat lagi video pembelajaran terkait dengan tipe data. Ya, ada tipe data. Operator. Operator ya. Nah, tadi yang bilang jika angka dibagi itu modulus ya, pakai modulus. Dibagi 2, sisanya adalah 0, maka tadi ya angkanya genap kan? Ini berarti system.out.println angka genap. Nih. Nah, sekarang dia harus punya else nggak? Gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman nggak pakai else-nya, berarti kita langsung tulis gini ya, misal ya. System.out.println angka ganjil. Nah, biar teman-teman juga paham nih, lebih memahami lagi terkait dengan statement if. Oke, kita jalankan programnya. Contoh if input, misalnya saya inputnya 10. Angka genap muncul, angka ganjil muncul. Loh, kenapa angka ganjilnya muncul? Angka ganjilnya muncul karena dia ditaruhnya di luar daripada statement if. Di luar daripada block if. Gitu. Padahal kita pengen kalau angkanya dibagi 2 tidak sama dengan 0, berarti else-nya ya, berarti kondisi salahnya ya. Angkanya baru angka ganjil yang muncul gitu. Nah, gimana itu caranya? Kita tambahkan else. Nah, jadi lihat ya, angka ganjil genap harus pakai else-nya. Jadi yang tadi saya bilang, kalau dibagi 2 sisa 0 ya genap, kalau tidak sisa 0 ya ganjil. Berarti ada kebalikannya. Nah, berarti ini tinggal kalian taruh di sini. Gitu. Nah, sekarang jadi outputnya sudah benar. Oke, buat main string. Oke, input sebuah angka 10.
muncul cuma angka genap gitu ya. Terus berikutnya input sebuah angka 11, yang muncul hanya angka ganjil, angka genapnya tidak. Ini seperti apa tadi ya, ini ya. Kenapa yang muncul angka ganjil ya, bener kan? 11 dibagi 2, sisa berapa? Sisa 1. 1 sama dengan 0, kan salah. Berarti nilainya false. Berarti false pindah ke bawah. Nah, jadi buat memudahkan teman-teman, kalau nanti disuruh bikin program atau bikin tugas atau apapun bentuknya ya, yang terkait dengan if, teman-teman harus tahu dulu pernyataan benarnya. Maksudnya pernyataan benar gini, sesuatu dilakukan jika bagaimana? Oh, kita tulis genap kalau angkanya dibagi 2 sisa 0. Maka teman-teman tulis dulu kalimat benarnya. Saya mau balik, Pak. Di kasus ini saya mau balik, Pak. Saya mau bilangnya gini. Si A nih, saya bilang si A gitu bilang jika angka dibagi 2 sisa 0 itu genap gitu. Nah, si B bilang enggak gitu. Yang benar adalah jika angka dibagi 2 sisa 1 itu ganjil. Nah, kan dua-duanya kalimatnya benar kan? Si A bilang kalau angkanya dibagi 2 sisa 0 itu genap. Kalimat benarnya. Berarti kalau tidak sisa 0 ganjil. Nah, si B bilang gini, jika angka dibagi 2 sisanya 1 itu ganjil. Benar. Kalau nggak sisa 1 berarti genap. Nah, itu benar. Nah, kalimat ini kalimat si A nih. Jadi kalau kalian mau pakai kalimatnya si B, ya nggak apa-apa. Jika angka dibagi 2 sama dengan 1, maka angkanya adalah ganjil. Selain itu, maka angkanya adalah genap. Nah, tinggal intinya kalimat benarnya dulu teman-teman tahu. Nanti akan ini ya, akan lebih contoh 10. Nah, outputnya juga genap-genap juga gitu. Karena apa? Karena kalian benar nih kalimatnya. Ini adalah sintaksnya benar, logikanya juga benar. Tapi kalau yang nggak benar gimana? Yang seperti ini. Genap, ganjil. Nah, ini jadi salah. Salahnya di mana? Bukan sintaks error, bukan runtime error, tapi apa? Logika error. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat, jika angka dibagi 2 sama dengan 1, itu genap. Ya salah. Gitu ya. Walaupun secara codingannya benar, secara code-nya benar, secara pekerjaannya benar juga. Gitu. Tapi secara keadaan kita sehari-hari ini jadi salah. Gitu. Kayak ini namanya kesalahan logika. Kesalahan di kita sebagai programmernya yang menulis logikanya salah. Gitu. Oke, jadi misalnya kita compile nih. Ini jalanin. Terus nanti begitu ini dijalanin gitu ya. Oke, 11. Angka genap. Pak, ini kenapa munculnya angka genap gitu? Padahal codingan saya tidak ada yang salah. Ya tidak ada yang salah dengan code-nya. Tapi yang salah adalah dengan apa? Dengan logikanya. Masa jika angka dibagi 2 sama dengan 1 sisa ganjil gitu ya. Harusnya kan sisa 1 sama dengan genap. Harusnya kan ini ganjil. Kebalikannya itu berarti genap. Gitu. Nah, ini sama ya di luar itu. System.out.println di luar if. Apapun bentuknya, apapun nilai kondisinya, mau benar mau salah gitu, pekerjaannya pasti akan jalanin. 11. Angka ganjil di luar if itu muncul. Nah, jadi ya sekali lagi diingat buat teman-teman, kalau nanti disuruh bikin if, buat dulu pernyataan benarnya. Begitu tahu kita pernyataan benarnya, nanti kalau pernyataan salahnya mau gimana? Ini yang dikerjakan di else-nya. Oh, ternyata kalau dia tidak benar, nggak ada yang dikerjakan, berarti kita nggak punya else. Gitu. Contoh, kalau belanjanya lebih dari 10.000 dapat diskon. Kalau enggak, ya udah biarin aja nggak apa-apa. Gitu. Berarti nggak perlu else. Gitu. Beda ceritanya jadi gitu ya. Nah, contoh kayak gini kan ada if else gitu. Jadi teman-teman harus lebih memahami terkait dengan algoritma dan logika pemrogramannya sehingga teman-teman tahu else pakai atau else tidak pakai gitu. Cuman saya sekali lagi ya garis bawahi, untuk membuat sebuah if pastikan kalimat benarnya dulu gitu ya. Jika hari hujan saya bawa payung, itu kalimat benarnya. Maka if hari hujan system.out.println bawa payung misal. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Berarti nggak punya else. Gitu. Oh, kalau nggak hujan gimana? Ya berarti tidak bawa payung. Ditulis tidak bawa payungnya. Nah, udah berarti pakai else nih. Gitu. Ingat ya. Nah, jangan sampai apapun keadaannya nanti ditulis di sini. Seperti itu.
Jadi dipahami lagi, if bisa sendirian, else harus punya if. Yang ada di dalam sini itu harus bertipe data boolean atau menghasilkan nilai true atau false. Else dikerjakan jika kondisinya salah, apa yang ada di dalam statement if dikerjakan jika kondisinya benar. Di luar daripada blok if itu dikerjakan setelah if-nya selesai. Gitu. Oke, itu aja berarti. Jadi teman-teman udah bisa ganjil genap. Nah, nanti bisa aja contoh, banyak ya contoh program dengan alokasinya if gitu ya. Tinggal dicari aja di pemrograman 1 juga pasti banyak dulu pada saat belajar if. Tinggal teman-teman konversikan apa yang sudah dipelajari di Pascal. Coba latihan konversikan dengan Java. Gitu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.